Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Salam petir, jeder. Walaupun puasa, tapi semangat eksis masih tetap terus ya. Hari ini saya didampingin oleh Mas Agus ya. Mas Agus ini kecewa berat. Beberapa kali undangan KYC selalu gagal terus. Kita perlu bertanya apa sih masalahnya gitu. Dan bagaimana kelanjutan KYC-nya setelah gagal lagi. Oke Mas Agus, apa kabar hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Memang kita ya YouTuber. Kita orang-orang Pi Network yang khususnya di Kota Perbaungan ini memang selalu guyup, kompak selalu. Kemudian ada berapa orang kita teman-teman yang sudah KYC? Yang ada KYC sekitar 3 orang. 3 ya, 4 sama Mas Agus ya. Iya. Tapi Mas Agus masih gagal. lulus beberapa tahapan, Iya, tapi tahap terakhir gagal. Di foto selfie kita gagal. Foto selfie ya. Jadi bisa nggak bercerita bagaimana perasaan waktu mendapat KYC itu? Gugup apa enggak gitu? Apakah karena gugup itu gagal atau gimana gara-gara? Awalnya saya mendapat seperti ini teman-teman ya. Para pioner, sahabat pioner, seperti inilah undangan KYC-nya ya kan. Ini mendapat ini kita disuruh KYC nih. Jam berapa itu kira-kira dapatnya? Saya ngeklik petirnya sekitar jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi berarti cahaya mendukung ya? Mendukung, tapi posisinya saya lagi kerja. Oke. Karena saya buruh Di perusahaan, di salah satu perusahaan. Karyawan kan itu. Jadi saya mengambil kesempatan di mana saya bisa melakukan ini. Sehingga tidak ditegur dalam pekerjaan ya. Jadi istilahnya kalau anak Medan bilang berondok-berondok lah. Sembunyi berondok-berondok. Memang anak Medan gaya bahasanya itu nggak ada duanya itu. Berondok-berondok. Ya, berondok-berondok kita. Tapi gelap lah kalau berondok-berondok. Orang berondok kan di tempat gelap supaya jangan ketahuan. Cuman kita cari posisi yang terang gitu. Yang terang cahayanya ya. Apa pertama yang dilakukan? Di saat kita melakukan itu kita suruh verifikasi data. Verifikasi data KTP, kita masukkan nama, ID kita yang kita ajukan KTP. Termasuk nomor NIK-nya ya? Semuanya kita isi, tanggal lahir, semuanya, bulan, alamat. Sesuai dengan KTP? Sesuai dengan KTP, tidak boleh. Terus KTP-nya difoto lagi? Difoto lagi depan sama belakang. Itu tahap 1? Tahap 1. Tahap 2? Tahap 2-nya masuk ke foto selfie kita. Tahap 1 lulus? Lulus. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Tahap 2-nya? Masuk ke foto selfie. Foto selfie seperti apa? Foto selfie di sini langsung kalau dia fiturnya muncul di situ ada bacaan I am ready. Berarti kita klik I am ready. Fiturnya akan muncul di situ ada lingkaran. Bingkainya ya, ada bingkai untuk foto selfie. Disesuaikan dengan wajah kita di situ karena bahasa Inggris kita disuruh berdiri tegak lurus menghadap kamera. Fokus ke kamera. Berarti jago bahasa Inggris Pak Agusnya kayaknya. Sudah gitu yang kedua, tahap yang kedua disuruh senyum, be happy. Teksnya itu bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia? Bukan, bahasa Inggris, be happy. Yang ketiga, open your mouth, tunjuk kalau optongge katanya. Suruh menjulurkan lidah dan ekspresi terkejut. Macam mana itu? Saya gini-gini kita. Coba buat contoh dulu. Gitu-gitu ya kan. Sampai di situ kita fiturnya tidak membaca. Kembali lagi tidak membaca. Try berapa lama itu berulang itu? Dia tidak. Pokoknya kita asal dia yang sudah kita isi, yang sudah lulus pertama nggak dimintanya lagi. Nggak diminta. Tetap dari kembali seperti semula dari awal lagi. Seperti semula. Gagal lagi. Coba lagi. Pokoknya bolak-balik gitu, gagal. Sudah sampai keempat kali ini saya. Jadi, aduh, kok nggak jadi sultan lah saya. Kapan karena ini yang dinanti-nantikan para sahabat pioner kan gitu. Supaya kita menjadi sultan itu inilah yang ditunggu-tunggu. KYC ini, ya kan? Iya, betul. Karena kalau kita sudah lulus KYC, ya apa yang mau kita minta berarti nanti kan nggak ada kerjaan lagi kan, hanya menunggu, tinggal menunggu mainnet dan kita sudah bisa berbelanja kan gitu. Ya tapi kan dalam hal ini kita harus mendaftar dulu untuk membantu teman-teman kita. Masa kami dibiarin? Kami juga mengharapkan KYC juga ini. Ya, nah kalau kita sudah lulus KYC kan kita akan menjadi validator, kita mengajak. Cuman validator kan mengajak secara acak juga, tidak bisa langsung
orang ke orang gini, langsung dia disuguhi, tinggal klik yang didaftarkan. Kita cari orang tuh untuk kita daftarkan ya. Iya. Jadi hanya sekarang menunggu itu aja. Sekarang menunggu undangan yang kelima. Berapa lama tenggang waktu KYC pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Berapa lama tenggang waktunya? 4 hari. 4 hari dia datang lagi. Iya. 4 hari dia datang lagi, tapi masih gagal. Dan gagal. Apa sih yang menyebabkan kegagalan ini? Setelah saya lihat-lihat di grup ataupun di postingan atau di kanal-kanal YouTube teman-teman, rupanya ada fitur yang kok bisa tidak membaca foto selfie. Rupanya sistem Android-nya tidak mendukung karena Android HP saya masih jadul. Kalau dibilang kita ini pioner jadul kan gitu. Pioner jadul, gagal KYC berulang-ulang. Karena rupanya ini HP saya masih Android V6. Jadi harusnya udah Android V10 ataupun 11 yang tinggi gitu kan. Oh, speknya tinggi ya. Ini masih tinggi. Spek rendah. Spek rendah ini, Pak. Kemudian berarti harus mengganti dulu. Ya, kalau alternatifnya kita harus ya pinjam-pinjam lah atau gimana. Memangnya kan, gitu. bisa? Kalau memang bisa itu kita pinjam dari teman ataupun lain. Cuma dia tidak boleh ada pin networknya. Ataupun dia belum pernah sama sekali Tapi download. aplikasinya bagaimana untuk masuk ke HP yang satu lagi? Ya kita harus uninstall di sini, kita masuk ke situ baru, download baru. Berarti data kita pindahkan ke HP itu? Semua janganlah pinjam-pinjam, bagus belilah. Bila perlu kami urunan lah nanti untuk belinya gitu. Terus cita-citanya mengganti HP dulu, baru mengharapkan KYC lagi? Ya, setelah kita baca dari mood pun, di beranda P-Network itu kan ada sesi tanya jawab antara core team dan para pioner. Nah, jadi dengan leader-leader yang ada di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, mereka sering bertanya. Yang di chat itu ya? Di tanya jawab itu, bagaimana solusi untuk yang HP-nya HP jadul, penambang HP jadul ini gimana solusinya? Rupanya sudah dibaca dengan para core team. Itu akan dibenahi dan kita akan melakukan KYC secara massal. Cuman itu secara bertahap masih dibenahi sama orang itu. Jadi nantinya HP jadul bisa dipakai nantinya gitu. Jadi para pioner yang HP jadul jangan takut tidak KYC ya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya setelah core team memperbaiki aplikasinya sehingga aplikasi yang ada sama kita walaupun HP jadul dia tetap bisa merespon ya untuk KYC. Seperti kata Dr. Nicholas di Twitternya, tidak akan ditinggal para pioner itu. Tidak akan pernah ditinggal ya. Kira-kira ada nggak gambaran-gambaran kapan jatuhnya KYC massal itu? Ya saya kira karena belum banyak yang menjadi validator itu, jadi terhambat penyelesaian KYC. Jadi kalau untuk yang luar negeri kemungkinan udah sekitar 60% lebih 60% ya. Tapi kalau untuk Indonesia ini makanya agak-agak susah karena rata-rata yang menambang ini yang diajak banyak dulu HP-nya masih di bawah Android yang masih lama kan gitu. Masih Android 6, Android 5 kan gitu. Mungkin pun bukan kita di Indonesia saja, di negara lain pun mungkin seperti itu. Jadi semangat core team untuk memperbaiki aplikasinya, membantu ya para pioner untuk bisa segera KYC. Apa harapan nanti kalau sudah selesai KYC harapannya? Ya harapannya kita tinggal menunggu mainnet dan bisa berbelanja di Tapi kalau di mainnet tertutup kan sudah bisa. Kalau kita sudah selesai KYC. Ya, itu yang kita harapkan, sudah bisa berbelanja atau tukar barang kan gitu. Itu yang diharapkan ya. Ya baik, untuk rekan-rekan dimanapun berada ya, ternyata KYC itu gampang-gampang susah. Ya, ke depan core team akan memperbaiki aplikasinya sehingga mereka yang HP-nya jadul juga bisa melaksanakan KYC. Jangan takut, tidak ada yang ditinggalkan. Demikian sahabat Abah Safwan, salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.